على الإسلام أمنا لمن تمسك به وسلما لمن اعتصم به أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah tidak henti-hentinya dan tidak boleh berhenti, senantiasa kita mendekatkan diri kita, mendekatkan hati kita kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla dengan wujud rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidup kita ini hidup dalam nikmat Allah. Hidup kita nyonya hidup dalam kasih sayang Allah. Sebentar saja Allah mencabut nikmat dari diri kita, kita akan menjadi sengsara. Kita menjadi susah. Dan dikala hilang nikmat itu oleh kita baru terasa. Kadang-kadang dikala ada nikmat itu bersama kita, kita lupa pada Allah. Maka menjadi muqaddimah setiap yang berbicara mengajak kembali, mengingatkan supaya kita terus menerus menghadirkan hati kita asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita, hati yang merasakan. Asyukru bil lisan, basahkanlah lidah kita dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Asyukru bil jawarih, syukur anggota tubuh. Kita bawa tubuh ini untuk rukuk, sujud, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perlu asyukru bis sujud, syukur dengan sujud. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang asyakirin dan hambanya yang al-abidin. Seterusnya senantiasa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia kepada ajaran beliau sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, sebagai renungan kita di hari yang penuh berkah ini, di luar kita lihat cuaca sangat panas. Tapi rasanya di dalam masjid rumah Allah ini suasananya sejuk. Alhamdulillah. Kita merasa berbahagia sekali. Ada suasana sedikit berbeda yang terus kita berusaha berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Suasana selama ini yang disebut-sebut dengan pandemi, kita akui masih ada. Kita ikuti protokol kesehatan, namun sedikit demi sedikit sambil kita berdoa, kita benahi juga tempat-tempat ibadah kita, seperti di tempat kita ini, pasang karpet untuk lebih sempurna dan lebih nyaman dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga suasana ini akan segera pulih dan insya Allah akan berada pada posisi sebagaimana yang sebelumnya. Modalnya 3. Iman, dekat hati pada Allah, akan melahirkan imun, kebal. Pada akhirnya akan menjadi aman. Di mana saja kita berada, insya Allah akan aman dan berangkat
Aman itu dari masjid dimulai dengan iman, imun, dan insyaallah aman. Jamaah rahimakumullah, renungan kita kembali kita melihat dan memahami dengan hati kita, dengan pikiran kita ayat Allah yang tadi telah kami bacakan, Ali Imran 102. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan panggilan yang sangat istimewa. Walaupun berulang-ulang. Tidak ada istilah kalau kita mendengar ayat Al-Quran berulang-ulang sehingga menjadi bosan. Kalau menjadi bosan itu awal daripada kita tidak dekat dengan Al-Quran. Tetapi justru akan semakin memperkuat dan kita merasakan dan merindukan mencintai pada Al-Quran. Berbeda dengan tulisan lain. Berbeda barangkali dengan sebuah lagu yang dibuat oleh manusia. Seminggu, 2 minggu, sebulan sudah bosan kita. Tapi Al-Quran sebagaimana yang dulu pernah kita hafal. Walaupun ini bukan hadis, tapi senandung Al-Quran. Jikalau kita selesai baca Al-Quran, oleh guru-guru kita dulu, oleh guru-guru kitanya, li sadaqallahul azim, kalamun qadimul la yumallus sama'uhu, tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Diulang-ulang. Apa maknanya? Al-Quran kalamun qadim. Al-Quran kalam yang abadi. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah. Kalamun qadimun la yumallus sama'uhu. Tidak pernah bosan orang mendengarnya. Jadi kalau berasa bosan, bukan Al-Quran yang salah. Berarti diri kita dan hati kita yang sudah mulai bermasalah. Mungkin hati kita sudah mulai bermasalah, tidak nyambung lagi dengan Al-Quran. La yumallus sama'uhu tanazza'a an qaulin wa fi'lin wa niyati. Mensucikan perbuatan dan mensucikan hati. Berangkat dari Al-Quran. Masih terngiang yang diajarkan oleh guru-guru utanya uruji. Alhamdulillah. Maka oleh demikian dikala Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat khusus, dan ini menjadi renungan kita kembali pada hari ini, Ali Imran 102. Wahai hamba Allah yang beriman, ittaqullah. Dan menjadi pesan inti pada hari Jumat, ittaqullah. Bertakwa pada Allah. Ittaqullah. Haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini pemahaman kebalikannya, berarti ada yang takwa tidak benar-benar. Sama juga dengan iman. Sama juga dengan iman. Ada iman yang lemah, ada iman yang sedang, ada iman yang kuat. Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Risalatut Tauhid, seorang ulama tauhid dan seorang ulama hadis, mengungkapkan iman itu terbagi 3. Ada iman yang makbul. Iman yang makbul. Iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang Allah terima. Hidup ini senantiasa terhubung hatinya dengan Allah melalui iman, kepercayaannya sampai akhir hayat nanti masih terhubung. Iman yang makbul. Iman yang Allah terima. Jauh daripada sifat nifaq. Jauh daripada sifat syirik. Murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Imam Al-Jurjani. Iman yang makbul. Ada juga iman yang mardud. Iman yang pura-pura, tidak sungguh-sungguh. Dikala di hadapan orang yang baik, dia kerjakan yang baik. Dikala di belakang orang tidak ada yang melihat, dia berbuat yang salah. Berarti bukan iman pada Allah. Sepertinya dia hanya menghindari daripada pandangan manusia. Itu iman sia-sia, nifaq, munafik, berpura-pura. Dan juga ada iman yang lebih tinggi lagi, yang disebut dengan iman para malaikat. Itu dia tidak pernah ada gangguan. Akhirnya bisa kita merasakan diri kita sendiri, kita berada pada posisi yang mana, dan tentu kita berdoa untuk memperjuangkan iman ini, mempertahankan iman ini, tentunya pada iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah rahimakumullah.
Merasa nyaman dan tenang kita juga masuk dalam masjid seperti ini juga karena buah daripada iman. Salah satu tanda orang yang memang dalam hatinya ada iman, dikala masuk masjid, cinta kepada masjid, hatinya menjadi tenang. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan manusia nanti pada hari akhirat mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada perlindungan dari siapapun. Terbayang kita pada hari akhirat dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Hari ini saja barangkali kita beberapa orang kita kunjungi orang yang kembali ke akhirat, orang meninggal. Di kampung kita masing-masing ada. Kemana? Kembali ke akhirat. Lewat alam barzakh. Tinggal lagi sejauh mana terkesan tinggal pelajaran di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Sedang jamaah rahimakumullah. Antaranya yang 7 golongan manusia itu mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan dari siapapun. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Terpaut, mu'allaqun itu lengket, menyatu. Bukan sekedar tertarik, mu'allaq. Lengket hati dengan masjid. Rasanya kalau belum ke masjid tidak enak. Pergi ke Medan, ke Jakarta, ke Banda Aceh, kemana-mana, ke luar negeri, yang dicari pertama, di mana masjid? Kalau nginap di hotel pun, barangkali hotel yang dekat dengan masjid, nanti kita boleh salat jamaah subuh di masjid tersebut, yang jarang-jarang barangkali kita sempat salat di situ. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang-orang yang hati terpaut dengan masjid. Kalau sudah ada, mari kita pelihara, kita jaga. Sebuah realita, begitu aman di masjid. Orang yang sudah hilang akal, katakanlah orang gila, kalau singgah di masjid, tertidur dia. Di belakang masjid kita usir pun balik lagi dia. Tenang sekali. Rupanya masuk masjid, tenang dia. Di luar masjid, galau dia. Kalau kita coba balik, takut kita. Orang yang sehat saja kalau nggak pernah masuk ke masjid, ada kemungkinan bisa tidak tenang lagi pikirannya pada satu ketika. Kalau coba kita balik, keadaan seperti itu. Sehat-sehat dia. Tapi selama ini sudah tidak pernah ingat lagi ke masjid. Mungkin di warung kopi saja. Mungkin di kafe-kafe saja. Itu sesungguhnya hatinya tidak tenang. Tidak tenang. Walaupun uang banyak. Tidak tenang. Maka oleh demikian salah satu kondisi ini yang sudah kita rasakan, mari kita pertahankan. Mari kita pertahankan. Sehingga masuklah ke dalam panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam Islam. Hebat sekali Al-Quran. Satu ayat kita baca, langsung ada kesimpulan. Allah berikan konsep hidup takwa, mati muslim. Hidup takwa. Di masjid takwa. Di kantor takwa. Mencari makan, cari rezeki juga takwa. Jangan menipu-nipu. Haitsu ma kuntum. Di mana saja kamu berada, bawa takwa bersamamu. La fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak beda antara orang ajam, orang Arab dan orang ajam, tidak beda orang Arab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang bukan Arab kecuali pada takwa. Tidak lebih orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali pada takwa. Akhirnya kita akan meninggal nanti semua kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Bukan muslim dalam makna Islam saja, tapi makna muslim dikala kita kembali pada Allah pun kita berserah diri pada Allah. Kita berserah diri pada Allah. Kalimat ingat Allah terucap
dari bibir kita kalimah la ilaha illallah. Mahal itu. Mahal sekali. Dan tidak bisa bantu. Tidak ada yang bisa bantu. Anak di kepala, duduk di kaki, di samping kanan, samping kiri. Ayah, mama, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi kalau tidak menyatu di hati kita, bukan kalimat tersebut barangkali yang kita ingat. Menunjukkan bahwa di akhir daripada perjalanan ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berserah diri pada yang lain. Kalau di segi identitas kita sudah muslim semua. Bahwa muslim kita ini dari indatu kita sudah muslim. Muslim dan Islam kita otomatis. Sebaik lahir sudah muslim. Tidak perlu mengucap lagi. Dan kita senang pada abad kebangkitan Islam. Abad yang ke-15 ini, Islam berkembang di mana-mana. Atas nama Islam berkembang di mana-mana. Di Cina begitu banyak orang masuk Islam. Di Jerman, di Jepang, bahkan di benua Australia. Seorang putra Aceh malah menjadi imam besar di Masjid Australia. Yang mereka melaporkan bagaimana perkembangan Islam di sana. Kita merasa senang walaupun kadang-kadang kita merasa lemah. Merasa sepertinya tidak bersemangat Islam. Ya, Islam itu tidak bersemangat di mana orang tidak peduli lagi kepada Islam. Dan Allah tidak pernah menjanjikan Islam itu akan tinggal pada satu negara, pada satu daerah. Tetapi Islam itu akan berpindah kepada di mana orang menerimanya. Turki dikenal negara sekuler sebelumnya. Silih berganti kepemimpinan di Turki. Ratusan tahun malah. Apa yang terjadi sekarang? Seorang presiden qari, seorang presiden baca Al-Quran, seorang presiden imam. Di tengah-tengah jamaah beliau baca Al-Quran. Bukankah itu satu bukti bahwa Allah mengantarkan Islam di mana orang mau menerimanya? Kagum kita melihat bagaimana perkembangan Islam di Turki yang bukan tidak ada tantangan. Maka khutbah pertama dikala dialihkan sebuah museum besar Hagia Sophia. Khatib pegang pedang seperti di tengah-tengah perang, luar biasa. Kagum kita, merinding kita melihat. Kita ambil pelajaran, informasi di mana saja sekarang bisa kita lihat. Seperti di depan mata kita, kecanggihan teknologi informasi mengantarkan sesuatu yang jauh berada di depan kita. Tidak berselang menit, langsung bisa kita lihat. Dan itu merupakan sarana dakwah, bukan sarana yang lain. Bukankah itu sebuah semangat? Maka kita doakan. Di kita, di Aceh, kita berdoa. Semoga muncul kembali sebagaimana dahulu. Islam dulu dikenal di Aceh. Orang di luar Aceh berlomba-lomba datang ke Aceh untuk belajar. Begitu megahnya Aceh di segi syiar. Kita doakan terus, kita berdoa. Tidak boleh merasa kita kecewa, tidak boleh apalagi sampai putus asa, tidak boleh. Kita terus berusaha untuk menggembleng generasi ini akan menjadi generasi-generasi akan muncul pada masa akan datang yang akan dapat mempertahankan Islam. Di Baitur Rahman ini sudah muncul sebuah lembaga pendidikan Al-Markaz As-Saqafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Lusmawi. Mari sama-sama kita doakan. Mari sama-sama kita dukung. Mari sama-sama kita antar generasi kita ke lembaga pendidikan yang disebut dengan Markaz As-Saqafah Al-Islamiyah Baitur Rahman. InsyaAllah. Akan menjadi Baitur Rahman, masjid yang sudah tua ini, akan menjadi sebuah center, akan menjadi sebuah pusat kebangkitan Islam insyaAllah. Apakah dulu Semawi bahkan di Aceh insyaAllah. Islam dikenal dahulu di Aceh karena kemajuan agama, kemajuan pendidikan. Tapi apa terjadi sekarang? Kita di Aceh ramai-ramai menuju keluar Aceh mencari ilmu. Sedang jamaah rahimakumullah, ini hal yang paling penting yang perlu kita renungi
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam Islam. Islam secara identitas, muslim dikala kita meninggal pada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita menyerahkan diri kita, jiwa raga kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyambut kita sebagai hambanya yang kembali kepada yang penuh dengan iman. Yang terakhir sekali, mari kita lihat salah satu saja ciri pada orang beriman yang sangat tersembunyi. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sekian banyak tanda, supaya lebih konkret. Mana tanda orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan yang gaib. Dikala berbuat salah, ingat mati. Dikala berbuat dosa, ingat mati. Mati itu gaib dengan kita. Allah yang Maha tahu. Dikala berbuat sesuatu dosa, teringat. Hati kita melarang jangan. Yu'minuna bil ghaibi. Beriman pada gaib. Terbayang bagaimana di alam kubur. Maka dikala di masjid seperti ini, yang sebenarnya yang paling penting kita olah bukan olah pikir. Kalau di masjid, bukan olah pikir. Kan olah pikir, ilmu sudah cukup. Tapi yang jauh lebih penting, olah zikir. Olah hati, menghidupkan hati. Itu lebih penting. Jamaah rahimakumullah, inilah sekedar renungan singkat kita di hari Jumat yang penuh berkah ini. Ya insyaallah sudah merupakan bulan terakhir, hari-hari terakhir, Jumadil Akhir. Akan masuk pada Rajab dan Sya'ban, lebih kurang tidak lama lagi, 60 hari lagi juga akan berjumpa kita dengan bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan tentunya juga itu salah satu kesempatan untuk mengasah iman menuju kepada takwa. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kehidupan yang bahagia di dunia, kebahagiaan di akhirat, diampuni segala dosa, diterima segala amal ibadah kita. Dikala pada satu ketika kita kembali padanya, disambut oleh Allah dengan panggilan yang khusus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Thank you.